Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. Kami dari kelompok 8 ingin presentasikan paper kami yang berjudul Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Perkenalkan, nama saya Adi Sesya dengan NIM 252231. Perkenalkan, nama saya Irwan dengan NIM 252227. Perkenalkan, nama saya Nasir Labib dengan NIM 252229. Perkenalkan, nama saya Irwan Gede dengan NIM 252230. Materi pertama, bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Alif Isa. Para saudara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil paper dari kelompok saya tentang urgensi dan esensi ketahanan nasional dan usaha bela negara. Ya, saya akan menjelaskan bagian pada bab 1 yang pertama, yaitu istilah ketahanan nasional. Istilah ini memiliki cakupan yang begitu luas sejak dinyatakannya konsep ini ada, yaitu pada tahun 1960. Ketahanan sendiri berarti kita kuat, tabah dalam menghadapi segala ujian. Sementara nasional sendiri adalah kebersamaan dan kebersamaan. Jadi ketahanan nasional memiliki arti sebagai kekuatan atau tabah dalam menghadapi segala urusan bersama-sama. Ketahanan nasional sangat diperlukan oleh negara karena negara memiliki cita-cita dan ambisi untuk mencapai menjadi nomor 1. Oleh karena itu ketahanan nasional diperlukan agar negara itu bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Dan jika tujuan itu tercapai, dia akan mencari tujuan baru. Yang kedua, esensi ketahanan nasional melalui bela negara. Sekarang ini mengikuti arus globalisasi, di mana negara-negara saling bergantung dan saling terhubung, baik secara sumber daya atau dari penghasilan bumi ataupun penghasilan tambang. Perubahan yang terjadi di Indonesia selama setengah abad ini telah membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi. Sekaligus dalam konteks ini Indonesia mendapatkan ancaman dan gangguan. Tentu dalam mencapai ketahanan nasional ini pun kita menghadapi berbagai ancaman, mulai dari terorisme, mulai dari berbagai hal, rasis, sehingga kita juga memerlukan usaha untuk membela negara kita. Karena itu ketahanan nasional dan usaha bela negara itu sebenarnya hampir sama atau satu jalur. Setiap bangsa di dunia ini guna menjaga eksistensinya dapat menjalankan dan mewujudkan cita-cita bahkan tujuan nasional dari bangsa itu sendiri. Diperlukan dan harus memiliki suatu ketahanan nasional. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketahanan nasional diperlukan karena setiap negara memiliki tujuannya masing-masing dan tujuan itu tidak mungkin hanya dicapai oleh satu negara. Oleh karena itu negara dalam era globalisasi sekarang ini memerlukan saling kerjasama baik dalam bentuk sumber daya, tambang, hasil bumi, dan lain-lainnya. Oleh karena itu ketahanan nasional sangatlah diperlukan. Dan usaha bela negara sendiri diperlukan karena tentu dalam mencapai ketahanan nasional tentu akan ada pihak yang kita rugikan. Pihak yang kita rugikan bisa menjadi musuh kita, dan usaha bela negara pun sangat diperlukan. Ketahanan nasional dalam 5 tahun terakhir posisi Indonesia dalam kondisi kurang tangguh. Hal ini berdasarkan hasil yang dirilis oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Hal ini menunjukkan kalau Indonesia masih sangat minim akan ketahanan nasional, sehingga kita berada di posisi kelima. Padahal menurut saya sendiri dan menurut saya dan menurut kelompok saya, kalau kita sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi seharusnya mendapati posisi yang posisi ketiga atau kedua lah untuk ketahanan nasional. Karena kita memiliki banyak penduduk, otomatis pasti kita bisa mempertahankan ketahanan nasional kita sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sudah diamanatkan terkait dengan bela negara ini. Kondisi kekinian yang terjadi di Indonesia seharusnya bela negara dapat disesuaikan dalam penerapan dan programnya melalui nilai-nilai yang adiktif dan kekinian.
Nah, yang dimaksud di sini itu ketahanan nasional itu tidak hanya terbatas pada satu konsep kita harus membela negara kita melalui jalur perang. Tidak. Dengan zaman yang berkembang sekarang kita bisa melakukan berbagai hal untuk menjaga ketahanan nasional. Ketahanan nasional dan usaha bela negara kita seperti mempromosikan sumber daya kita atau objek pariwisata kita ke dunia luar dengan melalui sosmed. Oleh karena itu menjadi usaha untuk meningkatkan sumber daya kita yang meningkatkan sumber penghasilan kita dan akan beralih dari sumber penghasilan itu akan menjadi ketahanan nasional itu sendiri. Selanjutnya topik 2 pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu bab 2 tentang pembahasan A. Kajian teori. 1. Pengertian ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan nasional terdiri dari dua kata, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan yang mengandung arti tetap keadaannya atau kedudukannya, meskipun mengalami berbagai hak, tidak lekas rusak, berubah, kalah, luntur, kuat, tabah, sanggup menderita, dan dapat menguasai diri. Sedangkan kata nasional berasal dari kata Latin natio atau nasci, serumpun, dan kata natus yang berarti kelahiran. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang dapat dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Keadaan atau kondisi salah satu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Jika kita mengkaji kelelahan nasional secara luas, kita akan mendapatkan 3 wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan nyata atau real yang ada dalam masyarakat, dapat diamati dengan panca indera manusia. Sebagai kondisi dinamis, maka yang menjadi perhatian adalah ATHG di satu pihak dan adanya keuletan atau ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman. 2. Ketahanan nasional sebagai konsep pengaturan dan penyelenggaraan negara di negara. Diperlukan pertahanan hubungan antar aspek kesejahteraan dan keamanan. Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional serta tujuan ketahanan nasional. 3. Ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini juga dalam ketahanan sosial, dalam ketahanan nasional, dan dengan suatu tambahan, yaitu bahwa seluruh
Seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan untuk menyeluruh. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjalani kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial. Dalam landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang, ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan. 2. Konsep ketahanan nasional. Konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsep ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang sejahtera, dan keamanan kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional demi sebesar-besarnya. Tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Tujuan dari ketahanan nasional dapat dijelaskan seperti berikut. 1. Ketangguhan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan. 2. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras. 3. Identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. 4. Identitas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah. 5. Ancaman, yaitu yang dimaksud adalah hal usaha yang bersifat mengubah atau merombak. 6. Hambatan dan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri. 4. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai 3 fungsi, yaitu daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsep penangkalan. Ketahanan nasional Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap integritas eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. 3. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tidak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan. 5. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang diwujudkan oleh kecintaannya kepada negara,
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting bela negara dapat diikuti secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya kedaulatan dan kemerdekaannya selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pengolakan bersenjata dari dalam. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan tiga tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan, tujuan keadaban, dan tujuan kedamaian. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat terpenting pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara ini hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling kasar. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan ini akan dijelaskan oleh Nazmul Habib. Kepada saudara, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazmul Habib. Saya akan melanjutkan materi B pada paper kami, yaitu dengan judul sumber berita sebagai pendukung. Pada berita pertama dapat kita lihat bahwa Wakil Gubernur Lampung yaitu Krisnunia Karlim mengatakan bahwa upaya bela negara pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Dengan demikian diharapkan partisipasi dan kesadaran seluruh warga dalam melaksanakannya. Ia mengatakan juga bahwa strategi pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia itu bersifat semesta. Maksudnya bersifat semesta ini yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Upaya ini diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, kedaulatan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan segenap ancaman dari ancaman eksternal maupun internal. Pada berita kedua dapat kita lihat bahwa Sekda Maluku membuka seminar nasional tentang bela negara. Dari seminar tersebut dapat kita lihat bahwa seminar tersebut dibuka secara resmi oleh pejabat sekretaris daerah Provinsi Maluku akan dilaksanakan live streaming selama 2 hari secara nasional untuk membangun perspektif masyarakat dan pemerintah tentang bela negara. Mengenai seminar tersebut, PJ Sekda Maluku menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pimpinan Umpati dan kepada pimpinan Umpati Ambon beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan seminar tersebut sebagai langkah strategis untuk melakukan kajian menyangkut peranan seni dan budaya dalam membangun kesadaran bela negara. Baiklah, saya akan masuk pada poin C, yaitu pendapat dan analisis penulis terhadap masalah yang telah dibahas, yaitu masalah esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Dengan adanya esensi dan urgensi dari ketahanan
nasional dan bela negara, maka suatu negara sudah dikatakan sebagai negara yang aman dan dari gangguan eksternal dan internal mengenai suatu kejahatan. Tidak hanya itu, dengan menerapkan operasi militer pada setiap negara, maka ketentraman dan kenyamanan dari negara tersebut sudah aman dan rasa pada masyarakat akan hilang. Pendapat kami mengenai esensi dan urgensi dari ketahanan nasional dan bela negara ini yaitu adanya rasa nyaman dan hilangnya rasa resah pada masyarakat dan peranan pemerintah pun dalam mendamaikan masyarakat akan lebih mudah dan lancar. Dari situ dapat kita lihat bahwa peranan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan dari warga sudah ada poin D, yaitu keterkaitan teori dan analisis terhadap masalah yang dibahas. Konsep dasar ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus-menerus agar terciptanya masyarakat yang aman, tentram dan tidak ada rasa resah pada masyarakat. Ketahanan nasional haruslah diwujudkan agar tidak terjadi bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa. Pada masa kini, ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuan, menghadapi ancaman dan menghadapi gangguan maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Pada konsep dasar bela negara, bela negara itu adalah sebuah konsep tentang patriotisme seseorang atau sekelompok orang atau seluruh komponen dari seluruh negara tersebut secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan dari sebuah negara untuk membentuk negara yang aman dan yang terhindar dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap eksistensi negara tersebut. Bela negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini menjadi dasar dari tujuan pertahanan tujuan bangsa Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan adanya partisipasi dari masyarakat untuk membela negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bab ketiga atau penutup akan dijelaskan oleh saudara Ikhwanuddin. Para saudara yang bersilakan. Ya, kemudian lanjut ke bab 3 yaitu penutup. Di penutup ini saya akan membacakan kesimpulan serta kritikan serta saran dari para pembaca. Kesimpulannya itu, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang dari luar dan dari dalam secara langsung dan tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta berjuang mengejar tujuan nasional. Maksudnya di sini yaitu ketahanan nasional yaitu ketahanan kita untuk menentukan suatu bangsa agar supaya lebih maju, baik itu ketahanan dari dalam, ketahanan dari luar. Ketahanan dari dalam yaitu
secara politik misalnya, secara politik yaitu kita berpolitisasi dan membangun ketahanan negara kita sendiri, sedangkan dari luar yaitu seperti menyediakan para senjata untuk tentara dan lain sebagainya. Supaya kenapa? Jikalau sewaktu-waktu nanti negara kita itu diserang oleh negara lain, maka akan ada persiapan kita untuk melawan kembali negara-negara tersebut. Adapun yang dimaksud di sini dengan integritas dan identitas yaitu membahayakan gambaran negara kita. Maksudnya gambaran negara kita itu dipandang sebelah mata nanti misalnya di negara-negara lain, ataupun identitas negara kita itu misalnya baik atau buruknya. Ketahanan suatu bangsa pada dasarnya dibutuhkan untuk menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Maksudnya itu, jikalau ketahanan negara kita ini terjaga, maka kelangsungan hidup, kebutuhan hidup yang di Indonesia ini ataupun yang di negara kita ini akan terpenuhi dan tidak akan ada yang merasakan kelaparan. Lanjut ke kesimpulan dari bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Maksudnya di sini itu bagaimana cara kita membela negara kita dengan ketahanannya. Bela negara ini bertujuan untuk mempersatukan kesatuan Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar serta Pancasila. Masuk ke poin B, saran. Dalam paper ini kami mungkin masih saja banyak kekurangan ataupun kelebihan, itu bukan karena dari kami, mungkin karena dari Yang Maha Kuasa ataupun karena dosen-dosen yang membimbing kami. Sedangkan ada kritikan atau saran, itu mohon dikritik sebaik-baiknya ataupun dibuat saran yang sebaik-baiknya untuk paper kami ini, supaya berikutnya kami akan berjuang serta berusaha lebih baik kembali. Sekian dari bab 3.